Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Bahasa Pemrograman. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang perintah-perintah dasar Linux atau perintah-perintah dasar Termux. Di video sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang perintah untuk membuat sebuah direktori, yaitu perintah mkdir. Mkdir ini sendiri singkatan dari mkdir, yaitu membuat sebuah direktori ya. Terus kita juga udah pernah belajar tentang perintah touch. Perintah touch ini untuk membuat sebuah file di dalam sistem Linux atau Termux. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara menghapus sebuah direktori dan cara menghapus sebuah file di dalam sistem Linux atau Termux. Tapi untuk awal-awal kita akan coba belajar tentang bagaimana cara menghapus sebuah file di dalam sistem terlebih dahulu ya. Nah, untuk menghapus sebuah file di dalam sistem Linux atau Termux yaitu menggunakan perintah rm. rm. rm ini singkatan dari remove. Remove, bukan renov ya, remove. Remove ini maksudnya untuk menghapus atau menghilangkan lah. Perintah atau sintak yang digunakan yaitu cukup sederhana, yaitu rm lalu spasi terus opsi lalu nama filenya. Jadi seperti itu sintaknya yang digunakan. Sekarang kita coba untuk menghapus sebuah file dulu ya. Kita cek dulu ls. Nah, di sini ada sebuah file yang namanya files. Itu kita cukup menghapus menggunakan sintaknya adalah rm spasi nama filesnya. Kita tekan enter, maka dia otomatis file yang bernama files ini terhapus. Perintah ini juga bisa menggunakan jalur absolut dan jalur relatif. Untuk penggunaan jalur absolut dan jalur relatif ini harus memenuhi syarat-syarat yang diberlakukan oleh sistem. Bagi yang udah tahu syarat-syaratnya, silahkan komen di komentar. Dan opsi-opsi dari perintah rm ini hampir sama dengan perintah-perintah atau opsi-opsi dari perintah yang lain. Seperti contoh opsi I, terus ada juga opsi P, lalu ada juga opsi V ya, V. Nah, opsi-opsi ini. Dan untuk opsi-opsi ini silakan lihat di menu bantuan, yaitu dengan cara mengetikkan rm spasi h. Nah, ini opsi-opsinya ya. Bisa kalian baca di sini opsi-opsinya terkait opsinya apa saja dan kegunaannya apa saja. Ini bisa dilihat di sini. Jadi seperti itu. Untuk menghapus sebuah file, dia hampir sama sintaksnya dengan perintah-perintah yang lain. Perintahnya dulu, lalu opsi, kalau seandainya ada opsinya,
lalu nama file yang dihapus. Nama filenya juga itu juga bisa menggunakan jalur absolut ataupun jalur relatif. Jalur absolut ini seperti ini ya. Misalnya kita ingin menghapus sebuah file yang bernama file study misalnya di folder home ini. Ini kan jalur absolut ini. Seandainya ada di folder home itu sebuah file yang bernama misalnya new files misalnya. Nah, ini otomatis dia akan langsung terhapus. Begitu juga dengan jalur relatif. Jalur relatif syarat-syaratnya juga kita udah pernah terangkan sebelumnya. Dan untuk opsi-opsi ini silahkan lihat di sini ya, di perintah help atau bantuannya. Itu untuk perintah menghapus sebuah file di dalam sistem Linux atau Termux. Sekarang kita akan mencoba menghapus sebuah direktori dengan menggunakan yaitu perintah rmdir. Nah, rmdir ini singkatan dari remove directory. Yaitu menghapus sebuah directory. Dan sintaknya juga hampir sama, yaitu rm spasi opsinya opsi lalu nama directory. Seperti itu ya. Sintaknya seperti itu. Hampir semua perintah di perintah-perintah dasar Termux ya, atau perintah-perintah dasar Linux, sintaknya hampir seperti ini semua. Karena perintah ini mengambil acuan dalam sistem algoritma yang sudah ditanam di dalam sebuah sistem komputer, baik itu Windows ataupun Linux ataupun iOS atau Mac, itu hampir sama semuanya. Dia menggunakan algoritma yang sama. Dan untuk menghapus kita akan coba menghapus sebuah direktori dulu ya. Tadi kan kita sudah jelaskan bahwa untuk menghapus sebuah direktori itu kita gunakan perintah mrdir. Nah, atau menghapus direktori. Sekarang kita coba hapus sebuah direktori yang berada di direktori home yang saat ini kita berada ya. Contoh, kita akan menghapus new dir ini. Kita ketikkan new dir, lalu kita tekan enter. Di sini ada pesan kesalahan. Kenapa? Karena perintah rmdir ini hanya berlaku untuk direktori yang kosong, yang tidak ada isinya. Karena ini ada isinya, maka dia tidak bisa tidak bisa dihapus dengan perintah rmdir ini. Kita coba dulu hapus yang perintah yang direktori yang kosong ya. Kita coba cek dulu dari new folder misalnya. Ada apa isinya di dalam? Oh, ternyata ada juga. Sebentar, saya cari dulu. Oh, mungkin Word 1 nih. rmdir Word 1
enter. Nah, itu sukses. Kalau kita cek, maka Word 1 ini sebelumnya ada jadi hilang dan terhapus karena kita menghapus menggunakan perintah rmdir ini. Dan perlu diingat, rmdir ini hanya bisa menghapus sebuah direktori kosong. Nah, bagaimana kalau seandainya direktori itu ada isinya seperti new dir tadi ya? Kita coba rm dir new dir. Nah, ini di sini kan tertulis rmdir fail to remove new dir, gagal untuk menghapus new dir, karena alasannya di sini disebutkan direktori tidak kosong alias direktori itu berisi. Nah, untuk menghapus direktori yang ada isinya ini kita menggunakan perintah rm spasi opsinya adalah min r atau rekursif, lalu nama direktorinya. Salah ketik saya, maaf. Nah, di sini langsung terhapus. Meskipun nanti kalau kita cek di sini new dir-nya sudah terhapus. Meskipun dia punya isinya, maka dia otomatis akan terhapus. Nah, opsi R ini itu juga digunakan untuk menghapus sebuah direktori yang mempunyai file-file atau direktori yang mempunyai hak akses. Misalnya pada video sebelumnya kan kita udah membahas tentang MACdir ya. MACdir dengan opsi mode kan, mode seperti contoh mode yang 755 ini kan opsi mode 755 ini kan adalah opsi untuk membuat sebuah direktori yang mempunyai hak akses sepenuhnya yang dimiliki oleh si pembuat direktori tersebut. Sedangkan orang lain atau grup itu nggak bisa menghapus, menulis ulang direktori tersebut karena sudah dikunci dengan mode 755 ini. Nah, untuk menghapus ini 755 ini dia punya kita bisa menggunakan rmdir ini, rmdir dengan menghapus direktori ini dengan perintah rm rekursif r. Misalnya di sini ada sebuah folder atau direktori yang bernama eth-miner nih. eth-miner ini kebetulan saya dapat dari GitHub ya. Nah, di dalam eth-miner ini ada direktori yang mempunyai hak akses yang hanya dimiliki oleh si pembuat direktori eth-miner ini. Sedangkan saya kan hanya orang lain atau pengunjung atau pengguna lain. Nah, jika kita coba pakai rmdir rm dengan opsi R untuk menghapus direktori eth-miner ini ya, maka dia nanti akan memberikan kita sebuah pernyataan
yang dituliskan di sini adalah menghapus sebuah file, regular file yang mempunyai write protect ini dengan nama filenya adalah git object pack sekian bla 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 .ref ini. Nah, ini pasti akan ditanyakan oleh sistem. Apakah kita betul-betul ingin menghapus sebuah file yang mempunyai proteksi reguler? Proteksi reguler itu biasanya proteksi yang minimum proteksi. Jadi kita pasti ditanyakan seperti itu. Nah, apabila kita ingin menghapus, kita tekan yes, enter. Lalu di sini ditanyakan lagi. Di sini kan .ref. Ya kan? .ref. Nah, di sini .idk. Jadi meskipun namanya sama, tapi dia filenya berbeda karena ekstensinya berbeda. Nah, jika kita ingin menghapusnya, kita tekan yes juga. Lalu di sini ditanyakan lagi apakah ingin menghapus dengan ekstensi .pack atau pack. Kalau kita ingin menghapus, kita tekan yes. Maka dia otomatis akan menghapus direktori eth-miner tersebut. Jadi seperti itu untuk penggunaan sebuah perintah untuk menghapus sebuah direktori di dalam sistem Linux. Nah, kenapa kok tidak menggunakan perintah rmdir? Karena kan perintah rm hanya rm saja, atau perintah remove itu aja kan hanya untuk menghapus sebuah file. Nah, kalau di Termux itu perintah rm dengan opsi R itu diperlukan untuk menghapus direktori yang berisi file atau subdirektori. Nah, alasan pentingnya adalah pertama, opsi strip R ini memberikan peringatan tambahan dulu untuk memastikan bahwa kita benar-benar ingin menghapus isi direktori yang ingin kita hapus. Dan hal ini gunanya untuk menghindari penghapusan yang tidak disengaja. Jadi apabila ada file-file penting di dalamnya, maka dia otomatis akan terhapus. Terus kalau dia nggak menggunakan opsi R dengan perintah rm, itu kan hanya untuk menghapus file biasa dan tidak akan mengizinkan penghapusan direktori yang tidak kosong, karena kan direktori eth-miner tadi kan berisi dan mempunyai izin pengguna. Nah, ini untuk memastikan bahwa pengguna harus betul-betul yakin menyatakan niat untuk menghapus sebuah atau struktur direktori yang lebih kompleks, yang lebih banyak cabangnya. Terus untuk kegunaannya adalah untuk menjaga data. Menjaga data maksudnya menjaga data supaya jangan gampang terhapus, jangan sampai kita asal-asalan menghapus. Dengan melakukan konfirmasi tambahan, itu kita bisa mengurangi risiko kehilangan data. Jadi seperti itu. Dan untuk menghapus direktori yang berisikan folder atau subfolder dan beberapa file yang penting yang memiliki proteksi, biasanya itu kita harus menggunakan perintah rm spasi
rekursif opsi R diikuti dengan nama direktori yang ingin kita hapus. Nah, kalau dia nggak pakai opsi R, maka nanti akan keluar pernyataan bahwa direktori itu tidak bisa dihapus, atau direktori itu berisi seperti ini ya pesannya nih. Ini pesannya. Seperti inilah kira-kira pesannya. Jadi kegunaannya rmdir itu atau rm untuk menghapus sebuah direktori yang mempunyai subfolder atau subdirektori, dia harus menggunakan opsi R pada perintah remove. Jadi seperti itu ya. Dan perintah-perintah rm dengan perintah rmdir ini itu semuanya bisa menggunakan metode jalur absolut ataupun jalur relatif yang sudah pernah kita singgung pada video-video sebelumnya. Bagi yang masih bingung dengan jalur absolut atau jalur relatif yang bisa digunakan pada perintah-perintah dasar Linux atau Termux, bisa dilihat video-video sebelumnya. Jadi untuk video kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat, dan apabila video ini terasa bermanfaat, silakan di-share dan di-like. Dan bagi yang belum subscribe, bisa subscribe agar supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi di kemudian hari. Untuk saat ini kita cukupkan dulu. Wassalamualaikum. Selamat siang.